Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Regina Sisi Makfira dari Fakultas Farmasi dengan NIM 252011016. Yang saya hormati Bapak Dr. Kasman SPDI NTD. selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita akan membahas sumber ajaran agama Islam. Langsung saja yang pertama ada pendahuluan. Sumber ajaran agama Islam yang pokok atau yang utama adalah Al-Quran dan hadis. Keduanya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Dari keduanya, ajaran Islam diambil dan dijadikan sebagai pedoman utama. 4 sumber utama dalam ajaran Islam yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang menjadi landasan pokok dalam menjalankan setiap aspek kehidupan umat muslim, baik dalam hal ibadah, muamalah, maupun akhlak. Kita masuk pada materi yang pertama yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama ada pengertian. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qara'ah, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan, yang berarti mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Yang berikut ada kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Menurut Quran Surah An-Nisa, dijelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum yang baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga ada kandungan hukum dalam Al-Quran. Al-Quran memiliki kedudukan tertinggi sebagai sumber ajaran Islam yang menjadi rujukan dalam memahami ajaran serta pedoman bagi umat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai sumber pertama, Al-Quran juga menjadi dasar bagi sumber ajaran lainnya seperti hadis, ijma, dan qiyas yang berfungsi untuk melengkapi dan menjelaskan secara lebih lanjut ajaran-ajaran apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Berikutnya ada hadis sebagai sumber Islam. Yang pertama ada pengertian. Hadis adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang jamaknya adalah al-hadits, al-haditsan, dan al-huditsan. Dan secara terminologi, hadis memiliki banyak arti yang salah satunya adalah al-jadid yang memiliki arti yang baru dan antonimnya adalah al-qadim atau yang lama. Berikutnya ada kedudukan hadis sebagai hukum Islam. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad SAW dengan sangat jelas dan dengan tegas memerintahkan serta mewajibkan kita untuk mengikuti dan mengamalkan hadis-hadis yang ada, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut yang telah tertera di atas, maka dapat dipahami bahwa kedudukan hadis dalam syariah Islam dijadikan sebagai landasan dalil yang menetapkan hukum ajaran-ajaran dalam Islam. Yang ketiga ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dapat ulama ahl ar-ra'yi. Penerangan hadis terhadap Al-Quran terbagi menjadi 3, yakni bayan taksir, bayan tafsir, dan bayan tabdi, bayan nasak. Jadi dapat disimpulkan bahwa hadis adalah sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis berisi dari perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi penjelasan dan pelengkap dari ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Berikutnya kita membahas istihad sebagai upaya memahami isi Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada pengertian. Makna istihad sendiri menurut etimologis adalah mengerahkan segala daya dan upaya dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan apapun. Sedangkan menurut terminologis adalah mengerahkan kekuatan secara semaksimal mungkin dalam mengerjakan pekerjaan, yaitu berusaha untuk sampai pada hukum syar'i yang aplikatif dari dalilnya yang bersifat parsial dan detail dengan prinsip pada umumnya. Berikutnya adalah syarat-syarat istihad. Syarat umum yang harus dimiliki oleh seorang mustahid adalah telah balik dan berakal sehat. Seorang mustahid harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna, baik yang berkenaan dengan zat, sifat maupun perbuatannya. Yang dimaksud dengan adil adalah adil yang dipersyaratkan dalam perwalian, periwayatan hadis, dan dalam kewaliannya, yaitu potensi yang melekat pada dirinya sendiri. Berikutnya ada kedudukan istihad. Nah, tentang kedudukan hasil istihad dalam masalah fikih terdapat 2 golongan. Yang pertama, berpendapat bahwa tiap-tiap mujtahid adalah benar dengan alasan karena dalam masalah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menentukan hukum tertentu sebelum diistihadkan. Namun pada golongan kedua berpendapat bahwa yang benar itu hanya satu, yaitu hasil dari istihad yang cocok dengan maqasid syariah secara baik dan benar. Sedangkan yang tidak cocok dengan jangkauan hukum Allah maka dikategorikan salah. Berikutnya adalah bentuk-bentuk dari ijtihad itu sendiri. Ijtihad dikenal sebagai sebuah metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum yang terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama ada ijma, yaitu kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau suatu hukum. Yang kedua ada qiyas, adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah ada sebelumnya di dalam Al-Quran atau hadis karena kesamaan sifat atau karakter dari permasalahan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran
Al-Quran dan hadis. Al-Quran dipercaya sebagai kitab suci umat Islam, merupakan pedoman hidup yang berisi wahyu yang langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memiliki kedudukan tertinggi sebagai sumber ajaran dalam agama Islam yang menjadi rujukan dalam memahami ajaran-ajaran agama Islam serta menjadi pedoman bagi umat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.